Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid SMA Negeri 2 Klaten kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang determinan ya. Jadi determinan yang kemarin itu ada matriks singular, ada matriks non singular. Masih ingat gak ya? Oke, jadi kalau yang matriks singular itu dia pasti determinannya sama dengan 0. Itu artinya dia tidak punya inverse. Jadi kalau matriks yang non singular pasti determinannya bukan 0 dan dipastikan dia punya inverse. Nah, inverse itu apa? Inverse itu adalah kebalikannya gitu. Terus inverse yang dibahas kali ini adalah inverse matriks berordo 2 kali 2. Nah, bisa diperhatikan jika terdapat matriks A dan B, matriks B itu adalah inverse dari matriks A. Nah, inverse itu biasanya dilambangkan dengan pangkat negatif 1 gitu. Jadi B adalah inverse dari matriks A, bisa ditulis B sama dengan A inverse gitu ya. Jadi ditulisnya tuh A pangkat negatif 1. Ini tuh dibaca adalah inverse dari matriks A. Jika dia memenuhi syarat, jika yang pertama itu matriks A-nya itu adalah matriks non singular. Artinya determinannya itu bukan nilainya itu bukan 0 gitu. Terus yang kedua, matriks A dan B itu berordo sama. Jadi nanti sama-sama ordo 2 kali 2 atau sama-sama ordo 3 kali 3 dan seterusnya. Terus yang nomor 3, ketika A dikali B sama dengan B dikali A itu akan menghasilkan matriks identitas gitu ya. Jadi I itu adalah matriks identitas. Jadi kalau dia ordonya 2 kali 2 dia 1001. Nah, kalau nanti ordonya itu 3 kali 3, matriks yang digunakan adalah ini. Kebetulan kali ini yang kita bahas adalah matriks berordo 2 kali 2. Lalu, jika diketahui matriks A itu adalah A, B, C, D gitu ya, maka inverse dari matriks A, dia ditulis A inverse gini, A pangkat negatif 1, ini bacanya itu A inverse ya, atau inverse dari A, itu nilainya adalah 1 per determinan A, saya singkat det, dikalikan adjoin A. Ada buku juga yang nulisnya adjoin itu dia pakai ADJ, itu adalah adjoin gitu ya. Adjoin 1 per determinan, masih ingat determinan itu dari A kali D dikurangi B kali C, itu pasti gitu ya. Kalikan adjoin A. Nah, adjoin A itu dia itu tinggal ini loh, adjoin A. Jadi ini, nah kolomnya yang menyimpang ini ya, diagonal ini tuh dibalik, dituker DA, terus yang lainnya tuh dikasih negatif-negatif gitu. Jadi adjoin tuh cuman kayak gitu. Jadi ininya diagonalnya ini dituker, A jadi D, D jadi A, lalu elemen yang lain tuh dikasih negatif gitu. Dengan catatan nilai determinannya ini bukan 0. Kenapa sih kalau dia 0? Karena ketika 1, jadi kalau ini determinannya 0, 1 per 0 itu nilainya tak hingga. Terus mau nyari apa gitu ya. Jadi dipastikan dulu matriksmu itu determinannya 0 atau bukan. Gitu ya. Jadi nanti kalau penjelasan saya terlalu cepat, ulangi lagi sendiri gitu. Oke, sifat-sifat inverse dan determinan matriks. Jadi nanti kalau saya punya matriks A kali B, artinya di dalam kurung itu diselesaikan dulu. Terus di inverse nilainya akan sama dengan B inverse kalikan A inverse. Saya pakai kali gini ya. Terus kalau saya punya B kali A di inverse gitu ya, nilainya itu akan sama dengan A inverse kalikan B inverse gitu. Nanti kita akan buktikan. Oke, gitu ya. Contoh yang nomor 1. Jika A 7231 dan matriks B-nya 1, negatif 2, nah selanjutnya itu, maka tunjukkan bahwa A dan B saling inverse. Kalau disuruh menunjukkan A dan B saling inverse adalah dicari dulu A kali B. A kali B itu apa? Matriks A kali matriks
B. 7, 2, 3, 1 dikalikan 1, negatif 2, negatif 3, 7. Masih ingat baris kalikan kolom? Baris kalikan kolom, barisnya ini. Nah, ini kalikan kolomnya di sini. Berarti saya akan punya 7 kali 1. Saya pakai yang lancip aja ya. 7 kali 1 ditambah 2 kali negatif 3. Ini yang di sini. Terus yang di sini ada siapa? 7 kali negatif 2. 7 kali negatif 2 ditambah 2 kali 7. Oke. Terus ini 3 kali 1, 3 kali 1 ditambah 1 kalikan negatif 3. Terus ada siapa? 3 kali negatif 2. 3 kali negatif 2 ditambah 1 kali 7. Tambah 1 kali 7. Jadi dikalikan dulu baru ditambah gitu ya. Sama dengan 7 kali 1, 7. 2 kali negatif 3, negatif 6. 7 tambah negatif 6 nilainya 1. 7 kali negatif 2, negatif 14 ditambah 14 berarti dia 0. 3 kali 1, 3 tambah 1 kali negatif 3 berarti dia 0. Nah yang ini 3 kali negatif 2 tambah 1 kali 7 berapa? 1. Oke. 1, 0, 0, 1. Berarti ini adalah matriks apa nih? 1, 0, 0, 1. Matriks identitas. Saya tulis dulu. Matriks identitas. Oke. Lalu kalau sudah A kali B, kita cari B kali A. B-nya siapa? 1, negatif 2, negatif 3, 7 dikali A-nya 7, 2, 3, 1. Sama dengan 1 kali 7 ditambah negatif 2 kali 3. Baris kali kolom di sini. Terus baris ini kali ini 1 kali 2 tambah negatif 2 kali 1. Negatif 3 kali 7 tambah 7 kali 3. Negatif 3 kali 2 tambah 7 kali 1. Nah, nanti kalau kurang paham silakan ditanyakan ya. Sama dengan saya mau langsung aja nih 1 kali 7 ini 1. 1 kali 2, 2 tambah negatif 2 kali 1, 0. Dia di sini 0, dia di sini negatif 6 tambah 7, 1. 1, 0, 0, 1 sehingga nilainya adalah identitas. Sehingga sama nggak ini A kali B, B kali A? Sama ya, karena sama. Karena A kali B sama dengan B dikali A menghasilkan matriks identitas, maka bisa disimpulkan A itu sama dengan B inverse dan B itu sama dengan A inverse. Sehingga ini nanti terbukti bahwa matriks A dan matriks B itu dia saling inverse. Nah, saling inverse. Nah, seperti yang poin nomor 3 ini. A kali B, B kali A menghasilkan identitas. Dia saling inverse gitu. Oke, saya tampilkan penuh. Nah, bisa di screenshot. Oke, saya lanjut. Contoh yang nomor 2. Saya buka ya. Nomor 2, diketahui matriks A dan matriks B tentukan, nah dan seterusnya itu ya. Oke. Saya jawab untuk yang nomor 1. Sorry. Oh, blur ya. Oke. Ingat, inverse itu kalau saya punya matriks A sehingga A inverse itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin itu dia ditukar, jadi tadi DA yang enggak ditukar dikasih main gitu ya. Nah, ya
Saya jawab untuk yang nomor A dulu. A inverse adalah 1/, determinan A. Kalau saya punya A sama dengan ini determinan A ya, determinan A simbolnya kayak gini, saya ingatkan lagi. A itu matriksnya 2, 5, 1, 3. Ingat determinan itu diperoleh dari ini kali ini, berarti 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1. 2 kali 3, 6 kurangi 5 sama dengan 1. Nah ini 1, 0 bukan? Bukan ya, karena 1 itu dia bukan 0, dipastikan matriks A dia punya inverse. Dan A ini adalah matriks non singular. Kenapa? Karena nilai determinannya bukan 0. Lalu saya langsung cari determinan dari matriks B. Kita peroleh 5, 4, 1, 1. Ingat determinan ini kali ini 5 kali 1 dikurangi, pasti dikurangi. Nah ini terus nyerong nih, 4 kali 1, 5 kali 1, 5. Nah ini nilainya 1. Lalu dari sini A inverse adalah 1/, determinan A. Determinan A tadi saya peroleh 1. Nah ini adjoin, ini adalah adjoin dari matriks A. Adjoin itu dapat dari ini tuker ini, dituker ya, jadi 2 jadi di 3, 3 jadi 2, berarti dituker gini. Nah dituker, kalau dia sudah dituker elemen yang lain itu dikasih negatif, sehingga ketemu min 5 min 1. Nah terus kita cari nih, 1 dibagi 1 itu 1. Terus kalau sudah satunya ini tuh dikalikan semuanya ini. Jadi ini adalah perkalian skalar matriks. Sudah saya jelaskan di awal. Kalau masih bingung silakan buka buku catatanmu. Nah ini 1 bagi 1 kebetulan 1 ya. Sehingga 1 itu tuh dikalikan semuanya di sini. Ingat, ini adalah perkalian skalar matriks. Sama dengan kebetulan ini nilai saya tuh 1, sehingga kita peroleh 3, negatif 5, negatif 1, dan 2. Oke. Gitu. Lanjut untuk yang nomor B. Ya, saya naikin ya. Yang B inverse sama dengan 1/, determinan B. Ini saya sudah dapat determinan B. Determinan B adalah 1 dikali adjoinnya B. Ingat adjoin itu dia dituker aja, tuker. Nah ini tukernya, ini tuker ini, sehingga ini 1, ini 5. Nah yang enggak dituker itu dikasih negatif, negatif 4, negatif 1. Kebetulan 1 bagi 1 nilainya 1, dikalikan semuanya di sini. Pastikan hasilnya dirinya sendiri ya. 1 bagi 1, 1 sama dengan kita peroleh 1, negatif 4, negatif 1, 5. Ini adalah A inverse, ini adalah B inverse. Oke, sudah? Kalau sudah, kita cari poin yang ke C. Yang C ini gimana? A kali B inverse, artinya dikalikan dulu baru di inverse. Yang C, A kali B sama dengan A nya 2, 5, 1, 3 dikalikan B nya 5, 4, 1, 1 sama dengan 2 kali 5, 2 kali 5 ditambah 5 kali 1, terus ada 2 kali 4 ditambah 5 kali 1, lalu ada 1 kali 5, 1 kali 5 ditambah 3 kali 1, lalu ada 1 kali 4 ditambah 3 kali 1. Nah, kamu hitung sendiri. Ini saya ketemu 15. 8 tambah 5, 13. Ini 8. Ini 7 ya. Oke. Lalu kalau sudah dapat kayak gini, kita cari inverse-nya. Jadi A kali B inverse sama dengan 1/, determinannya. Determinan dari
Nah, ini dikali adjoinnya, adjoin dari A kali B. Nah, adjoinnya sama dengan satu, sorry, ini bukan inverse ya, ini ya. Determinannya ya. Salah ini tadi. 1/determinan, determinan itu dia 15 kali 7, 15 kali 7 dikurangi, nah ini kali ini 13 kali 8. Nah, adjoin itu adalah, adjoin ini dituker, jadi ada 7 ini 15, yang enggak dituker dikasihkan negatif, jadi ada negatif 13 negatif 8, sehingga kita peroleh sama dengan 1/. Kalau kamu hitung 15 kali 7 dulu, terus 13 kali 8, terus dikurangi. Kira-kira 105 dikurangi 104 nilainya 1. Nah, ini sehingga ketemu 7 negatif 13 negatif 8, 15. Nah, dari sini kita peroleh 1 bagi 1 itu 1 ya. Jadi perkalian skalar matriks 1 ini, 1 bagi 1 kebetulan ini 1 dikalikan di sini. Sehingga kita peroleh A kali B inverse adalah 7 negatif 13 negatif 8 15 gitu. Gitu ya. Oke. Oke, kalau sudah saya lanjut untuk yang poin D. Gini ya, poin D. Poin D itu adalah B inverse kalikan A inverse. Kebetulan saya sudah dapat B inverse-nya adalah 1 negatif 4 negatif 1 5 dikalikan A inverse-nya 3 negatif 5 negatif 1 2. Oke. Nah, ingat perkaliannya adalah baris kali kolom. Barisnya di mana? Barisnya ini. Kolomnya di mana? Kolomnya di sini. Di sini ini barisnya juga. Sehingga kita peroleh 1 kali 3 ditambah negatif 4 kali negatif 1 1 kali negatif 5 ditambah negatif 4 kalikan 2. Oke. Negatif 1 kalikan 3 ditambah 5 kali negatif 1 negatif 1 kali negatif 5 ditambah 5 kali 2. Oke. Sama dengan 1 kali 3 3 ya kan, ditambah ini negatif kali negatif positif sehingga ketemunya 7 negatif 5 negatif 8 negatif 5 tambah negatif 8 negatif 13 negatif 3 negatif 5 negatif 8 5 tambah 10 15, sehingga B inverse kalikan A inverse ini adalah nilainya ini. Nah, sama enggak dengan yang ini? Nah, ini hasilnya sama enggak? Sama ya. Jadi diperoleh A kali B inverse itu adalah B inverse kalikan A inverse. Nah, jadi dia terbukti bagian sifat yang ini nih. Ini, nah ini terbukti. Gitu. Jadi saya lanjut. Lanjut yang poin E. Poin E itu adalah B kalikan A terus diinverskan. Jadi yang dikerjakan adalah yang di dalam kurungnya dulu. Yang E. Yang E B kali A dulu. Jadi saya kalikan dulu. B-nya 5411 dikalikan A-nya 2513. Ingat baris kali kolom. 5 kali 2 ditambah 4 kali 1, 5 kali 5 ditambah 4 kali 3, 1 kali 2 ditambah 1 kali 1, 1 kali 5 ditambah 1 kali 3, sehingga kita peroleh hasilnya
10, 14, 25 tambah 12, 37, 3, ini 8, kayak gitu ya. Lalu kalau sudah dapat kayak gini, kita cari determinannya ya, atau mau langsung aja boleh, sehingga kita peroleh B kalikan A inverse adalah 1 per determinannya B kali A dikalikan adjoin dari B kali A sama dengan 1 per, ingat determinan hayu determinan ini kali ini kan 14 kali 8 dikurangi 37 kali 3 dikalikan adjoin dituker, jadi ini 8 ini 14, yang enggak ditukar dikasih negatif negatif. Nah gini, nah kalau sudah nanti kita peroleh 14 kali 8 nanti dia akan ketemunya 112, terus 37 dikalikan 3 itu 111, jadi nanti 112 dikurangi 111 nilainya 1, terus ini 8 negatif 37 negatif 3 14, kebetulan saya ini kayak gini ya, sehingga kita akan peroleh dari siapa nih, 8 negatif 37 negatif 3 14, ini adalah B kalikan A inverse. Terus yang nomor F ini adalah A inverse kali B inverse gitu ya. Yang F A inverse kalikan B inverse, tadi saya peroleh A inverse itu adalah 3 negatif 5 negatif 1 2 dikalikan B inverse adalah 1 negatif 4 negatif 1 5. Ingat baris kali kolom, barisnya berarti 3 kali 1 ditambah negatif 5 negatif 1, nah ini 3 kali negatif 4 ditambah negatif 5 kali 5 negatif 1 kali 1 tambah 2 kali negatif 1 negatif 1 kali negatif 4 ditambah 2 kali 5, sehingga kita peroleh ini 8 negatif 37 negatif 3 14 ya. Jadi ingat kalikan dulu baru dijumlah. Nah, lihat hasilnya yang di sini B kali A inverse ini sama A inverse kali B inverse itu sama enggak? Sama ya. Jadi nanti diperoleh B kali A inverse itu nilainya akan sama dengan A inverse dikalikan B inverse. Nanti ditulis yang bagus. Nah, seperti yang nomor 2 kayak gini. Gitu. Oke, saya tambahin contoh yang ketiga. Yang tadi itu determinannya nilainya 1. Jadi gimana kalau determinannya itu bukan 1? Jadi nanti ada perkalian skalar dari matriks. Diketahui matriks P-nya ini tentukan inverse dari matriks P atau P inverse gitu ya. Tadi P inverse itu diperoleh dari 1 per determinan dari P dikalikan adjoinnya si P sama dengan 1 per determinan ini kali ini berarti ada 6 kali 4 dikurangi 5 kali 2, lalu adjoin itu diperoleh dari
Adjoin itu diperoleh dari 6 sama 4 dituker. Jadi ini ada 4, ini ada 6. Yang lain dikasih negatif. Oke. Sama dengan 1 per, ya, saya angkat dikit, 6 kali 4 dia adalah 24 dikurangi berapa nih? 10 ya. 4 negatif 5 negatif 2 6. Ini adalah P inverse, sehingga P inverse adalah 1 per 14. 4 negatif 5 negatif 2 6. Nah, hati-hati, ini adalah perkalian skalaar. 1 per 14 ini berarti dia adalah mengalihkan semua elemen di dalamnya matriks ini, sehingga kita peroleh inverse dari matriks P sama dengan, jadi ini dikalikan semuanya ini, sehingga kita ketemu 1 per 14 kalikan 4, berarti 4 per 14. 1/14 kali ini jadi negatif 5 per 14, negatif 2 per 14. Nah, ini 6 per 14. Ini hasil dari inverse matriks P. Nah Bu, kalau di opsi jawaban nggak ada, boleh disederhanakan? Nggak boleh. Selama dia bisa disederhanakan yang paling kecil, angka yang paling kecil, bilangan yang paling kecil, dia boleh disederhanakan. Kalau ini nanti saya sederhanakan, nanti matriks dari P inverse adalah, nah ini sama-sama dibagi 2, dia 2 per 7, negatif 5 per 14, negatif 1/7, 3 per 7. Nah, ini adalah hasil yang paling sederhana, begitu. Nah, silakan ditanyakan bagi yang belum paham. Tolong dicatat di bukumu. Pahami apa yang saya sampaikan. Kali ini kita cuma membahas inverse matriks ordo 2x2. Selamat belajar. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.